Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita melaksanakan ujian, ustazah mau kasih sedikit tips dan triks melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulan. Oke, ustazah minta kalian siapkan alat tulis, buku dan alat tulis kalian sebelum kita melihat tips dan trik secara mudah mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik anak-anak ustazah, untuk perkalian bilangan bulat atau pembagian bilangan bulat sama halnya dengan perkalian dan pembagian bilangan asli atau bilangan yang lainnya. Oke, yang perlu kalian ingat adalah perhatikan tabel kolom di bawah ini. Perkalian, jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Jika negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Jika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian, negatif dikali positif, maka tetap hasilnya negatif. Oke, sama halnya dengan pembagian. Jika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya tetap negatif. Oke, anak-anak bisa perhatikan. Ya, antara perkalian dan pembagian yang perlu kalian ingat adalah tandanya pasti sama. Ya. Hasilnya pasti sama. Cukup perhatikan tanda negatif. Untuk mengetahui hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian. Jika jumlah tanda negatif atau ganjil, maka hasilnya negatif. Jika jumlah tanda negatif itu genap, maka hasilnya positif. Jadi kalian perhatikan mana tanda negatifnya, kemudian kalian jumlahkan berapakah hasilnya. Ya, jika tanda negatifnya ada 1 atau 3 atau 5, maka hasilnya pasti negatif. Jikalau genap 2 atau 4 atau 6, maka hasilnya pasti positif. Baik anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, sekarang kita perhatikan contohnya. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui hasilnya, apakah itu hasilnya negatif atau positif. Pertama, 5 dikali 8, dan itu sama-sama positif, pasti hasilnya juga positif. Hasilnya adalah positif berapa? Ya, positif 40. Kemudian yang kedua, negatif 4 dikali 9. Untuk 4 itu tandanya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ya, hasilnya adalah negatif berapa Nana? Hasilnya adalah negatif 36. Oke, kemudian untuk soal ketiga, 3 dikali negatif 6, maka negatifnya di situ ganjil atau 1, maka hasilnya pasti negatif. Berapa hasil perkalian 3 dikali negatif 6? Hasilnya adalah negatif berapa? Kita jawab sama-sama. Tinggal dikalikan saja, 3 dikalikan dengan 6. Karena hasilnya pasti negatif, maka hasilnya adalah negatif 18. Dan coba perhatikan soal yang keempat. Ada 2 negatif. Ya, negatif 7 dikali negatif 8. Ya. Bagaimana tadi? Jumlahnya ada 2 tanda negatifnya, maka pasti positif hasilnya. Ya kan? Berapa hasilnya? Positif 56. Berikutnya pembagian. 35 dibagi 7 sama dengan perkalian. Dia sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. 35 dibagikan dengan 7, maka hasilnya adalah positif 5. Kemudian soal kedua, negatif 24 dibagi 3. Tanda negatifnya ganjil. Jadi tinggal dibagikan saja, 24 ya dibagi dengan 3. Pasti hasilnya negatif. Berapa hasilnya? Negatif 8. Pintar anak-anak ustazah. Kemudian yang terakhir kemudian yang soal yang ketiga, 32 dibagi negatif 8. Karena 8 tandanya negatif, maka pasti hasilnya adalah
negatif ya. Tinggal dibagikan saja, 32 dibagi negatif 8, maka hasilnya adalah negatif 4. Soal terakhir, negatif 27 dibagi negatif 9, maka tanda negatifnya ada 2 atau genap. Pasti hasilnya adalah positif, tinggal dibagikan saja. 27 dibagi 9, ya, hasilnya berapa? Positif 3. Oke, Nana Ustazah sudah paham untuk menentukan tanda dari hasil pembagian atau perkalian. Oke, lihat ya yang ada di dalam kotak. Ini yang perlu kalian ingat ya, tanda negatifnya atau ganjil ataukah genap. Oke, baik anak ustazah, perhatikan lagi contoh yang ada di layar handphone teman-teman. Negatif 2 dikali negatif 3 dikali 4, di situ tandanya ada 2 atau genap ya. Negatif untuk 2, kemudian negatif untuk 3, maka hasilnya pasti positif atau negatif? Ya, hasilnya pasti positif. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 24. Kemudian yang kedua, nah di situ tanda negatifnya ada 3 ya, pasti hasilnya adalah negatif ya. Tinggal kita kalikan saja, 3 dikali 4 dikali 2, 3 kali 4 hasilnya 12, kemudian dikalikan 2 lagi hasilnya 24. Maka hasilnya adalah negatif 24. Ya, karena tandanya ganjil. Kemudian juga yang ketiga, tandanya ada berapa? Negatifnya ada 3 ya, tinggal berarti hasilnya adalah negatif. Tinggal kita bagikan saja, negatif 24 dibagi negatif 2 dibagi negatif 3. Negatif 24 dibagi negatif 2 hasilnya berapa? Ya, positif 12. Kemudian dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 4 karena tandanya adalah negatif ganjil. Baik anak-anak ustazah sekarang minta kalian untuk mengerjakan latihan soal ya. Ada 3 contoh soal, kalian boleh kerjakan di rumah ya. Perhatikan tanda negatifnya, berapakah jumlahnya. Kalau negatifnya ganjil, maka dia hasilnya negatif. Kalau dia genap tanda negatifnya, maka dia hasilnya positif. Oke, selamat mengerjakan anak-anak ustazah dan selamat mengikuti ujian pekan ini. Terima kasih, tetap semangat. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.